Saya itu menerapkan prinsip hit and try hard. Saya mendapatkan a lot of experience. 28 tahun saya hidup, kira-kira saya dapat experience baru, ilmu baru itu banyak banget. Di posisi Di direktur posisi ini ya. menjadi direktur. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amal Sehat, kembali lagi di podcast Asa. Podcast Amal Sehat Aja. Oke, mungkin diulangi lagi ya, Dok? Ya, Yes. boleh. Selamat datang di podcast Asa. Podcast Amal Sehat Aja. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Itu beliau adalah Bapak Direktur Rumah Sakit kita. Mungkin bisa perkenalan dulu, Dok? Baik, selamat pagi Sobat Rumah Sakit Amal Sehat. Kenalkan, saya Dr. Yoga Priyanto. Alhamdulillah saya sebagai Direktur Rumah Sakit Amal Sehat sejak tahun 2023 sampai saat ini. Wah, berarti sudah berapa tahun, Dok? Kalau dihitung berarti hampir 2 tahun ya, 2 1 tahun tahun. setengah ya, 1 Iya. tahun setengah lebih. Kalau bekerja sebelum jadi direktur tahun berapa, Dok? Saya baru bekerja jadi direktur, alhamdulillah. Pertama itu saya langsung di Rumah Sakit Aman Sehat. Ya, tahun 2022 saya sudah 2022. mulai bekerja di Rumah Sakit Aman Sehat sebagai dokter umum di IGD. Ya. Jadi selama 1 tahun saya bekerja, beradaptasi, saya langsung diangkat jadi kepala instalasi IGD. Nah, karena waktu itu direktur yang lama sekolah, ya, jadi saya dipromosikan untuk menjadi Direktur. Wah, berarti mencari peluang ya, Dok ya? Iya. Mencari peluang. Nah, ini kan dokter kelihatan muda banget ya? Iya. Dokter kelahiran tahun berapa sih, Dok? Tebak dulu, saya kelihatan berapa? Gen Z, bukan? Hampir. Hampir Gen Z. Sekitar 96 mungkin, Dok? Ya, dekat 1 tahun lebih tua. Oh, 95 Iya. berarti ya. Berarti masuknya milenial transisi Gen Z Iya, gitu ya, Dok ya? betul. Oke. Saya lahir 95, berarti umur saya sudah sekitar 30 tahun ya. 30. Oh iya betul, 30 tahun. 30 tahun. Ya. Kebetulan April kemarin pas 30 tahun. Pas 30 tahun, iya. Terus ini, Dok, saya juga ngucapin selamat atas kelahiran putra pertamanya ya, Dok Oh, ya? iya. Iya. Oh, berarti hampir barengan ya? Bulan lahirnya sama anaknya? Enggak ya? Nah, anak saya kan lahirnya September. Saya di bulan April sih. Oh, baru bulan ini ya, Baru Dok ya? bulan ini. Masih Oke, usia 10 hari. baru 10 hari. Gimana rasanya jadi Ayah, ya. bapak muda ya? Gimana, Dok, rasanya, Dok? Ya, ini sih kalau dari perasaan otomatis jadi lebih berarti ya. Makna hidup itu jadi bertambah, terus juga ngerasa kayak tanggung jawab lebih besar lagi, dan ya memaknai hidup itu tidak untuk memikirkan diri sendiri gitu, tapi ada orang yang lebih dipikirkan lagi gitu. Oh, gitu. Oke. Dokter, kan ini seorang dokter ya awalnya ya, Iya. terus beralih profesi ya, bukan beralih profesi ya, Dok, menambah profesi ya, jadi direktur gitu, Jenjang karir lah ya. jenjang karir gitu. Nah, sebelum itu apakah dokter emang dari dulu bercita-cita sebagai seorang dokter atau gimana, Dok, dari Oh dulu? iya. Ini cerita ya. Iya, boleh. Awalnya saya itu SMA itu saya iseng-iseng. Iseng. Iya, saya dulu kan memang sebenarnya kalau dari jiwa, dari passion gitu ya, passion saya itu sebenarnya sebagai manajemen. Saya pengen dulu ikut Di sekolah manajemen. manajemen. Cuman karena saya melihat ada peluang, dulu di Bengkulu itu, saya lulusan Bengkulu, Di Bengkulu. S1 saya S1 Bengkulu, pendidikan dokter dan koas saya di Bengkulu. Nah, saya ngeliat dulu Bengkulu itu merupakan universitas yang buka prodi kedokteran yang baru. Jadi baru ada 5 angkatan, dan saya ngerasa ini kayaknya peluang yang kayaknya orang lain banyak nggak lihat gitu. Nah, jadi waktu itu saya coba iseng ngambil undangan. Nah, saya pertaruhkan di situ hoki saya gitu ya. Saya pertaruhkan di sana, saya pilih, oh saya ngambil kedokteran nih. Terlebih lagi ada keinginan dari orang tua gitu ya. Ya udah saya coba ambil. Kalau saya nggak keterima di sini, ya paling saya pilihan kedua saya manajemen gitu. Karena saya memang dari
kecil dari SD itu saya udah mulai jualan. Oh, memang dari saya dulunya memang ada. emang suka banget di Betul, manajemen betul. ya. Oke. Saya oke. memang suka bisnis gitu ya. Entrepreneur dari kecil itu saya udah mulai jualan. Saya udah mulai SMA itu saya juga udah jualan sweater. Saya udah buka toko cucian sepatu. Mungkin Oh, teman-teman di sini iya, banyak iya, nggak iya, tahu iya. kali ya. Iya, 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 iya. Itu iya. saya sudah dari kuliah itu saya sudah mulai itu berjualan kayak Jualan gitu. ya. Memang jiwa saya itu kalau ditanya jiwa bisnisnya ya ada sih memang passion saya ke sana gitu. Jadi sebenarnya untuk di tahap Pak Dokter di dunia bisnis sebenarnya nggak mendadak ya Dok, dari kecil ya memang sudah terbiasa gitu ya di dunia bisnis gitu. Iya, karena saya orang Padang kali ya, orang Padang itu. Saya besar di Padang jadi ya saya iya. hobinya berjualan gitu Iya, ya. iya. Tapi emang rata-rata orang Padang banyak yang sukses. Iya. Iya, banyak yang sukses. Iya. Jadi awalnya memang ngambil profesi dokter ini ada hoki juga ya Dok di situ. Kalau menurut saya bukan Menaruh. hoki sih. Iya, gimana? Saya termasuk orang yang nggak percaya hoki ya. Oh ya, tapi Menurut saya juga tidak termasuk orang ya keberuntungan itu saya juga tidak percaya. Keberuntungan itu kalau menurut saya lebih ke kesempatan yang bertemu dengan kemampuan. Otomatis kalau misalnya itu cuman hoki ya, kan di sana ada standar nilai. Iya, gitu. ada standarnya. Kalau saya tidak mampu memenuhi standar itu, saya rasa ya saya juga nggak bakal ya, keterima. nah, gitu. iya betul. Makanya saya rasa ya ini iseng-iseng tapi berhadiah gitu. Iseng-iseng berhadiah tapi di satu sisi saya juga sudah mempersiapkan. Gitu. Oke. Berarti memang sebetulnya jalan Allah itu dari awalnya profesi dokter sampai sekarang direktur rumah sakit itu mungkin jalannya juga Betul. istilahnya satu arah gitu ya Betul, Dok, ya? betul, Satu betul. arah di bidang kesehatan tapi di bagian manajemennya Ya, gitu ya. betul. Dulu sudah pernah terbayang Dok cita-cita waktu ditanya pengen jadi apa direktur rumah sakit gitu pernah nggak? Tidak pernah. Nggak ada ya? Saya kalau boleh cerita lagi ya. Oh iya. Kayaknya ini memang Tuhan tuh udah mempersiapkan takdir nih untuk iya. saya gitu ya. Saya dulu sekolah kedokteran, itu kan normalnya di 3,5 atau 4 tahun Iya, ya. 3,5 tahun. Saya ada sesuatu yang mengakibatkan saya itu prolong, jadi tambah 1 tahun gitu. Nah, itu gara-gara bukan kesalahan saya sih, tapi karena kesalahan sistem gitu yang mengakibatkan saya jadi kayak berada di posisi itu gitu ya. Tapi waktu itu saya sempat depresi. Mungkin itu titik terendah saya ya. Titik terendah saya sempat depresi. Kok ini sesuatu yang bukan murni pure karena kesalahan saya, tapi kok saya harus menerima dampak ini gitu. Di zaman kuliah kan kita diprolong 1 tahun itu kan berat ya. Berat ya, berat. Nah, cuman waktu itu saya tetap kayak berhusnuzon ya. Saya jadi positive thinking. Ini saya bisa langsung balik arah ke saya harus tetap pada jalannya gitu. Iya. Saya harus persiapkan. Itu 1 tahun saya diprolongkan gitu ya, itu, prolong. Nah, terus saya setelah itu saya ngerasa kayak jenjang karir itu mulus-mulus aja gitu. Smooth aja jalan semua. iya, Dari iya. sekolahnya, setelah itu ujian skripsi ya, Iya, skripsinya, skripsi. terus koasnya, terus isipnya, terus melamar kerjanya jadi dokter umumnya, terus 1 tahun kerja itu udah langsung jadi direktur. Iya. Nah, coba kalau pas saat waktu itu saya mungkin dipercepat ya, tidak Iya. diprolong 1 tahun ya, Iya. otomatis kan ya mungkin tidak seperti sekarang. Iya sih ya gitu. sekarang. Oh iya berarti Iya, betul. di balik musibah itu ada hikmahnya. Iya, ya, iya, Dok? iya. Dan nggak taunya hikmahnya jadi direktur gitu. Gimana Iya. jadi direktur? Itu pentingnya kita berhusnuzon ya sama yang di atas itu, asalkan yang kita lakukan masih on the track ya, ya udah jalan aja gitu. Oke. Tapi dokter dulu kuliahnya di Bengkulu, tapi kenapa memilih berkarir di sini Dok, Di Jawa ya. Iya. Orang tua saya itu kan aslinya orang Jawa, orang Jawa. Saya pengen orang tua saya itu besok masa tuanya di Jawa, ya. Jadi saya duluan nih ke Jawa nih, kayak nyiapkan kayak tempat tinggal atau ya kesibukan lah nanti kalau orang tua saya di Jawa. Makanya saya memutuskan untuk hidup di Jawa. Gitu. Begitupun termasuk jodoh saya kan bukan, istri saya kan bukan orang Jawa, orang Palembang. Orang Palembang, iya. Cuman syaratnya satu kalau menikah sama saya harus mau hidup di Jawa. Nah, gitu. iya, Itu kemarin iya, sempat gonjang-ganjing gitu. Gimana Iya, ini iya, jadi? iya. Akhirnya mau ya sudah, berarti kita lanjut. Iya, berlanjut ya. betul. Oke. Jadi pulau suku tidak menghalangi Tidak ya, Dok? menghalangi. Oke, baik. Informasi kesehatan Anda
hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kalau sementara ini dok sudah menjadi direktur berarti 1 tahun ya? 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Nah, suka dukanya menjadi seorang direktur. Sukanya dulu atau dukanya dulu dok? Sukanya dulu aja. Sukanya ya. dulu, oke. Nanti kita dukanya bareng-bareng gitu. Oke, mungkin sukanya dulu. Iya, saya kalau sukanya jadi direktur ya, yang pasti saya itu mindsetnya itu saya menanamkan dari dulu itu menumbuhkan yang namanya growth mindset ya. Nah, jadi saya tidak akan bertahan lama-lama di comfort zone saya. Saya pasti men-challenge diri nih apa nih gitu. Ini mungkin nanti sekalian untuk teman-teman yang nonton nanti yang Gen Z atau yang butuh Untuk apa saya ya? sih, untuk saya untuk- Gen Z juga. Oh iya, ini Gen Saya Z ya. Gen Z juga. Saya itu menerapkan prinsip hit and try hard. Gitu aja. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, ambil. Masalah bisa atau tidak bisa, masalah layak atau tidak layak, ya. Itu nanti yang memutuskan yang di atas sama orang lain. Nah, jangan kita sendiri yang memutuskan, oh ini kayaknya aku nggak bisa nih. Itu kan tanda kata kan give up ya, tanda kata kan Iya. udah menyerah ya gitu Iya. ya. Nah, saya paling anti itu seperti itu. Saya coba dulu, try hard dulu, udah mentok, udah nggak bisa. Kalau kata orang, udah kamu nggak bisa ini gini. Sudah, kita coba lagi alternatif yang lain gitu. Yang paling saya suka jadi direktur adalah saya mendapatkan a lot of experience. Experience-nya banyak ya. Experience-nya saya nggak pernah dapat ilmu ini selama 28 tahun saya hidup. Kira-kira saya dapat experience baru, ilmu baru itu banyak banget. Di posisi Di direktur posisi ini ya. menjadi direktur. Itu saya suka kayak, oh seperti ini ya. Ya bagaimana kalau kita kaum intelektual itu kan mendapatkan sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu, itu Tahu, itu adalah kan suatu kepuasan tersendiri iya, ya. iya, Ya, iya. saya merasa jadi direktur, oh seperti ini. Oh iya seperti ini. Contohnya dok, Contohnya ya. one experience gitu. Kayak simple ya, simple kayak mau belanja barang aja. Ya, Ya, belanja barang kita nggak tahu misalnya harga barang ini sebenarnya berapa gitu. Jadi kita harus memasukkan pembanding, bagaimana cara negosiasi ya, bagaimana cara kita mempertahankan bargaining position kita seperti itu. Itu juga salah satunya. Terus juga jadi direktur tuh kita juga paham kayak mengendalikan mengendalikan orang banyak, bisa satu frekuensi, satu visi dengan apa yang kita mau. iya. Itu kan sesuatu yang sulit. Iya. Tapi ketika kita bisa, ketika kita teman-teman pada semua oke, kita jalan bareng, itu kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh. Iya. Leadership ya dok. Leadership, ya. betul. Leadershipnya. Berarti saat ini berarti Pak Dokter ini mengkoordinir 400 lebih kepala dok sebenarnya ya. Kalau Iya. puas ya wajar dok. 400 ini, Iya, 400 SDI ya, berarti sangat banyak. Kalau dukanya dok? Nah, kalau dukanya menjadi direktur ya, yang pertama saya memang kebanyakan kan learning by doing ya. Iya. Ya, jadi saya akui mungkin yang namanya human error, yang namanya kebijakan yang kurang mateng atau kebijakan itu ya ada. Tapi respon yang saya berikan cepat-cepat memperbaiki, atau biar dia tetap running lagi gitu ya. Dan dukanya untuk direktur sekarang, kemarin sepakat kami direktur seluruh Indonesia, ada Dr. Daniel SPUG dari Semarang. Dia sudah 30 tahun membidangi rumah sakit ya. Bahkan juga terjun langsung sebagai direktur utamanya. Dia menekankan bahwa selama 30 tahun menjadi direktur, 2 tahun terakhir ini adalah tahun terberat karena perubahan regulasi. Iya. Ya. Jadi regulasi baik dari pusat, kementerian ya, baik dari yang sekarang yang agak ini ya BPJS ya, yang memang kita harus strict gitu ya. Dan kita memang harus perlu adaptasi dan memang perlu improvisasi yang lebih matang lagi gitu. Itu. Dan yang berikutnya yang dukanya itu ketika tujuan rumah sakit itu tidak tercapai gitu ya. Misalnya kita pengennya seperti ini misalnya,
tapi pada kenyataannya yang di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu juga menjadi duka gitu ya. Itu menjadi beban moral untuk saya sendiri. Beban. Nah, dan kalau bertanya soal beban sih, saya rasa menjadi ketimbang teknik, maksudnya yang di pelayanan, ketimbang struktural, bebannya memang kita terlihat duduk nih. Cuman di Iya. kepala sampai ke belakang itu kayak nggak habis-habis tuh. Iya. Ini masalah sekarang. Iya. Kalau di pelayanan ya kalau enggak selesai sekarang bisa diselesaikan sama orang lain. Kalau sekarang kalau misalnya masalah ini tidak selesai sekarang, besok ya mau enggak mau harus diselesaikan lagi gitu. Iya, Nah, jadi dia bertambah Iya, gitu. karena nggak ada shift ya, Dok. Kalau dokter umum di IGD Iya, dulu betul, ada betul. shift ya. Ada shift, pasien bilangnya kan nggak bisa belum lagi nih. selesai, iya. Minta tolong dong dok, itu tanya dokter Iya, seniornya gitu. Iya. Tapi kalau saat ini posisinya Saat ini kita harus bisa membuat decision yang konkret, decision yang bijak lah gitu ya. Iya. Kalau orang bilang amanah tidak pernah salah pundak. Jadi Ah. saya lihat emang pundaknya dokter agak kurang Berat ya? iya. Karena Saya agak turun ya. ada ini ya, ada amanah di situ. Iya. Kalau duka di waktu pribadi ada nggak, Dok? Kayak misalnya mungkin waktu sama istri kurang, waktu sama keluarga kurang, atau waktu untuk me time kurang, itu ada nggak, Dok? Itu pasti sih. Pasti, itu pasti menjadi beban tersendiri ya. Tapi saya ingat saya kan punya goals, saya punya tujuan. Usia 35 tahun, saya harus sudah Financial freedom. slow living and financial freedom gitu ya. Jadi ya menurut saya capeknya saya sekarang, kurangnya waktu yang saya berikan kepada keluarga sekarang, itu merupakan suatu bentuk pengorbanan untuk mencapai goals tadi. Nah, saya rasa saya belum menekankan kepada istri ya, kepada keluarga, itu saya memang harus seperti ini, tapi ini saya janjikan ini tidak akan selamanya. Saya itu kerja sehari 15 jam. 15 jam, sisanya berarti 9 jam ya, Dok? Ya, jadi 2 jam untuk istri ya, 2 jam di sela-sela itu ya sisanya untuk istirahat dan refleksi diri lah. Yes, 15 jam bekerja 15 ya, jam. Dok. Kalau a day in my life-nya gimana? A day in director life gitu, gimana? Dari pagi mungkin dari pagi ya? aktivitasnya, Dok, ya. Oke. Saya nerapkan ya betul ya, saya juga ada suka hobi baca buku. Iya. Robi Sharma gitu ya. Iya. Sharma itu dia bagus bukunya. Jadi kayak untuk menjadi orang yang sukses gitu ya. Paling pertama harus dilakukan adalah bangun pagi. Bangun pagi. Bangun pagi itu ya kita sebagai orang muslim kita bagilah ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya Ya. gitu. Jadi sebelum subuh tuh biasanya udah bangun, siap-siap kalau misalnya capek banget biasanya waktunya agak mepet. Tapi kalau lagi nggak begitu capek ya waktunya agak molor, bisa untuk sholat yang lain dulu atau persiapan yang lain dulu gitu ya. Mulai aktivitas rutin itu ketika setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, biasanya saya bagi tuh 20 menit. Ya, 20 menit awal untuk latihan fisik ya. Jadi latihan fisik itu secara ilmiahnya, secara literasinya juga bahwa kalau kita melakukan latihan fisik minimal 15 menit setiap pagi itu dapat menurunkan hormon yang menimbulkan rasa takut gitu ya, hormon kortisol. Kortisol. Nah, jadi ya itu saya latih terus gitu biar apa yang saya pikirkan mengerikan gitu sebelum ini saya mau menghadapi apa nih hari ini itu udah dipres dulu. Ya, oke. Setelah itu saya merefleksi diri ya mungkin saya bisa menonton tadi atau saya membaca dan 20 menit berikutnya saya pastikan saya bikin plan nih untuk hari ini saya mau ngapain aja. Nah, terus misalnya saya lihat plan itu kan ada plan jangka panjang, ada jangka pendek, terus saya yang lihat dari program kerja dari rumah sakit, program kerja klinik saya, nanti saya jalankan, saya plan dulu gitu. Nah, baru jam 7, jam 8 saya udah masuk kantor ya, masuk kantor ya minimal saya targetkan dalam sehari itu saya menyelesaikan ya 4 atau saya rapat koordinasi juga 3-4 kali lah dalam sehari pindah-pindah ya? gitu satu hari 8 jam tuh. Setelah 8 jam baru saya lanjut praktek biasanya saya praktek malamnya nanti baru ngobrol sama
istri, atau kalau anak masih bangun ya mainan sama bermain sama anak. anak Setelah ya. itu tidur. Saya kuncinya di tidur sih. Kalau tidur iya. saya nyenyak, produktivitas saya sekeseharian pasti bagus. Ya. Berarti kuncinya tuh sebenarnya juga istirahat yang cukup ya, Istirahat Dok. cukup. Bukan hanya produktivitas Betul, hari, tapi betul. istirahat juga Ya. penting. Tadi setelah di sini masih praktek di klinik juga ya, Dok ya? Iya, alhamdulillah saya klinik. Berarti Saya punya klinik ilmu sendiri. kedokterannya masih Ya, salah satu yang pengen saya terapkan itu sih. Ya, saya sekolah 7 tahun ya. Ya, masa ilmunya nggak saya manfaatkan. Memang secara prinsip, secara naluri saya tuh, saya jadi dokter selain tadi awal masuknya mungkin iseng-iseng ya. Tapi setelah kita masuk menjadi dokter tersebut, memang menjadi dokter itu ada keuntungan lebihnya. Jadi mau berpahala bisa, ya, mau bermanfaat untuk orang lain sangat bisa, ya. Baik itu pun juga secara finansial pun secara finansial pun cukup gitu. Cukup untuk mengembangkan kemana pun juga cukup. Makanya saya harus memaksimalkan gitu. Apapun yang ada kesempatan, take it ya dulu Ya. ya, Dok ya. Take it, hit, and try hard. Dah. Ya, intinya gitu. Terlihat mudah, tapi jalaninnya udah ini banget ya, Dok ya, berarti ya. Mas-masan ya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kita masuk ke segmen berikutnya ya, Dok. Ya. Ada segmen tips and top. Nah, Jadi mungkin ini nanya rahasia-rahasia gitu. Kita ini minta sifatnya personal ya. Iya, Ya. kita minta di spill gitu. Spill tetap produktif seharian. Oke. Kalau misalnya kayak kalau saya pribadi nih, Dok, kayak saya tuh kalau nggak ngopi susah gitu. Oh, gitu. Atau ada orang yang misalnya baru kerja 4 jam, 5 jam udah burn out gitu. Saya mungkin membagi skala prioritas dulu ya. Skala prioritas. Jadi yang saya tahu, yang saya terapkan itu adalah menjaga kesehatan. Kesehatan yang dimaksud di sini bukan cuma kesehatan fisik ya. Saya menerapkan ada beberapa kesehatan yang harus saya jaga setiap hari. Yang pertama kesehatan mental. Ya. Ya. Kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu bagaimana ini cara kita posisi kita, cara menanggapi problem dan menanggapi masalah itu sangat erat hubungannya dengan kesehatan mental. Yang kedua kesehatan tadi sebelum kesehatan mental ada kesehatan spiritual dulu. Spiritual dulu. Ya, jadi kesehatan spiritual itu lebih menekankan kepada arti hidup itu, tujuan hidup itu. Kamu bangun pagi-pagi ini tujuannya mau ngapain? Yang pertama kita ambil dari kesehatan spiritual dulu. Nah, ini iya, kita hidup di dunia ini ya untuk bertakwa kepada Allah dan ya berserah diri gitu ya. Semua ini tuh sudah diatur sama yang di atas itu. Itu satu. Yang kedua baru kesehatan mental tadi. Kesehatan mental ya kita harus ngerti dulu nih posisi diri sekarang posisinya seperti apa, nanti ketemu masalah seperti apa ya. Yang ketiga baru kesehatan emosional ya. Kesehatan emosional itu biasanya bisa dibentuk dari orang-orang terdekat dulu. Minimal pagi-pagi ya say hello dulu dengan istri ya, bercerita-cerita, guyon dulu dengan istri, dengan anak atau dengan orang terdekat di sekitar rumah dulu ya. Misalnya saya ada orang yang kerja di rumah gitu ya. Mungkin saya tegur ya, saya ngobrol positive vibes ya, positive Dok, ya. vibes dulu. Setelah itu baru kesehatan fisik ya olahraga ringan ya, misalnya saya treadmill di rumah 10 menit atau 15 menit. Setelah itu saya workout simple gitu ya, workout sederhana gitu. Terus yang terakhir sebelum saya berangkat kerja atau sebelum saya melakukan aktivitas sehari-hari, saya melakukan yang namanya afirmasi positif dulu ya. Saya yakin hari ini everything is gonna be okay gitu ya. Semua akan baik-baik aja gitu. Dan yang paling saya paling saya ingat sampai sekarang, salah satu buku filsafat itu pernah ngomong 3 kata aja. Semua pasti akan berlalu. Ya. Kalau itu nanti dia bakal menyakitkan atau nanti itu bakal tidak mengenakan, itu pasti akan berlalu. Termasuk
senang, termasuk bahagia. Nah, jadi ya tidak usah misalnya kalau lagi senang tidak euforianya tidak usah terlalu berlebihan terlalu ya kayak gitu. berlebihan. Ya, itu semuanya ada di mindset sih. Iya, soalnya di mindset Semuanya ya. ada di pikiran saya. Iya, ngomong-ngomong dok, pernah nggak sih dok merasa pengen nyerah gitu? Dan gimana untuk keluar dari perasaan yang seperti itu? Oke. Sangat pernah. Sangat Sangat manusiawi pernah ya dok ya. manusiawi. Ya, saya juga manusia punya keterbatasan. Ya, apalagi selama ini saya menjabat jadi direktur ya. Dari awal saya menjabat itu menurut saya ya, dan bukan menurut saya nih, dan semua orang mungkin juga sudah mengakui nih bebannya itu berat gitu ya. Bebannya itu berat. Ini kayaknya saya tidak pantas deh berada di posisi ini gitu. Cuman saya gali lagi sesuai eh, yang panjenengan bilang tadi, beban itu tidak pernah milih salah apa? Tidak pernah Oh salah iya, pilih. amanah tidak Amanah pernah tidak pernah salah pilih milih pundak. pundaknya. Iya, iya, Amanah. iya. Jadi saya ditunjuk, saya berada di posisi Ini, itu, saya yakin saja bahwa uh, ini memang kamu yang diperuntukkan di sini, memang kamu yang ditunjuk untuk menyelesaikan ini gitu loh. Kalau bukan kamu, siapa lagi gitu loh. Nah, jadi saya meyakinkan itu saja gitu. Jadi ya mungkin ada keinginan untuk nyerah apa ini, jangan-jangan uh, bukan saya ya yang pas di posisi ini ya gitu ya. Tapi ya lambat laun saya selesaikan pelan-pelan ya, tambah bimbingan mungkin dari orang-orang terdekat, guru-guru saya. Nah, itu akhirnya semua bisa terlewati dengan baik gitu. oh iya, 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 iya. Berarti tetap semuanya itu back to takdir Allah ya dok. Betul. Percaya pada apa yang sudah dikirimkan sama Allah ya. Betul. Oke, oke, oke. Nah, terus untuk tips kedua nih, dok. Dokter konsumsi vitamin suplemen gitu nggak sih? Mana tahu ya itu, atau makanan, sesuatu makanan atau apa gitu biar apa ya bisa optimal energinya gitu, ada nggak dok? Vitalitas. Kalau konsumsi tertentu saya nggak punya ya. Nggak, oh ya. Tapi saya menerapkan kalau untuk konsumsi sebenarnya ini pola hidup saya udah mulai nggak beraturan lagi. Dulu saya merasa sampai di top performance saya itu kalau ketika saya menerapkan intermittent fasting ya. Yes. Nah, ya ketika saya menerapkan intermittent fasting itu badan tuh jadi ringan, buat aktivitas nggak mager, ya. Terus juga jam tidur pun juga jadi nyenyak gitu ya, dan makan pun juga jadi terasa lebih nikmat gitu ya. Jadi makan itu pas ketika benar-benar lapar aja gitu. Baru makan ya. Nah, baru makan gitu ya. Jadi kayak itu membuat tubuh itu lebih produktif dan membuat tubuh itu jadi lebih kayak pengen sesuatu apa lagi nih yang bisa diselesaikan nih gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau kayak vitamin itu saya konsumsinya ketika nggak enak badan aja. Tapi kalau harian nggak ada sih. Nggak ada sih. Nah, Oke. saya masih percaya sama pemberian yang di atas. Ya berarti untuk pemirsa yang penasaran, memang nggak ada ya. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kita masuk ke sesi komen. Oke. Sebenarnya saya izin ya dok, mungkin Ya. ada pertanyaan yang mungkin dokter boleh berkenan jawab, boleh nggak berkenan jawab, boleh. Tapi ini saya ngambil data real aja Ya. gitu. Oke. Yang pertama tentang perbedaan ritme berbeda antar generasi, Gen Z, Gen M, Gen Boomer. Apakah betul Pak Dokter merasakan itu atau gimana? Ritme kerja ini ya, ritme dalam menyelesaikan pekerjaan ya. Iya, Oh iya. iya. Jadi gini, ini kalau yang saya lihat ya, kalau ritme pertama itu kalau dari yang gen sebelum saya, yang awal-awal yang 45 masih di baby boomers ya. Baby Boomers ya. Baby boomers atau gen milenial itu ya. Jadi mereka itu lebih fokus, ya. Mereka lebih fokus dan apa namanya? Mereka itu lebih fokus dan lebih cepat sampai di tujuannya, Oke. karena fokusnya cuma itu gitu. Iya. Nah, jadi mereka itu lebih fokus ya. Nah, misalnya kerjakan ini, cuman kurangnya di inovasi. Iya. Ya, jadi terkesan kayak
satu arah gitu, misalnya Iya, terkesan monoton. kayak monoton. Nah, misalnya kerjakan ini itu selesai sudah, ya atau kerjakan ini itu sudah, tapi inovasinya kurang. Tapi kalau Gen Z yang saya lihat kadang kurang fokus. Iya. Ya, kadang kurang fokus karena mungkin terlalu banyak insight ya. Iya, insight-nya banyak Insight banget. ini. Iya. Tapi kalau ketika itu dikelola dengan bagus ya, itu inovasi dan variasinya itu jadi banyak. Banyak. Gitu ya. Ya kayak ini teman-teman bikin podcast ya. Bikin podcast di sini. Ini kan salah satu produk Gen Z ya. Iya. Saya bagus di sini ya, semoga bisa inilah berkembang terus ya gitu. Iya. Nah, Tapi di balik perbedaan generasi itu sebenarnya ada wisdom ya dok ya, yang tidak bisa dibohongi, hanya berjalan sesuai waktu ya. Iya. Maksudnya semakin lama orang itu bekerja, semakin ada kebijaksanaan di situ ya Betul. dok ya. Jadi mungkin antar dua generasi ini sebenarnya tidak saling bersaing ya dok ya. Iya, sebenarnya tidak harus saling bersaing sih. Iya. Harusnya yang diperlukan itu adalah kolaborasi. Kolaborasi ya sebenarnya ya. Jadi kolaborasi yang mungkin ya untuk yang gen terdahulu ya itu sebagai pondasinya. Nah, gen yang sekarang itu sebagai actionnya, sebagai actionnya. Dia actionnya harus seperti apa. Tapi secara konsep, matang konsep itu ya semua sebenarnya bagus-bagus kok. Gen Z. Cuman ya yang mungkin yang sangat berbeda menurut saya ya antara Gen Z sama Gen dulu ya, daya juang sih, daya juang ya. Daya juang mungkin yang Gen Z sekarang tuh gampang, mungkin karena kurang fokus tadi Iya. ya. Gampang menyerah. Gampang menyerah, betul. menyerah. Daya juangnya yang kurang dikit nih, gitu. Iya. Baru ditekan sedikit, Dikit langsung. udah kayak, wah ini kayaknya bukan passion saya nih. Seperti itu ya. Tapi kalau orang dulu dimarah seperti apa, mungkin sampai gerger, tapi Iya. tetap di situ gitu loh. Iya, Gitu. Itu sih yang saya rasakan. Jadi saya kalau misalnya mau memberikan teguran, memberikan marah untuk Gen Z, ya saya kadang kayak ngerasa, ini caranya seperti apa nih? Saya mikir dulu nih. Iya. Oke, Seperti itu. oke, baik dok. Terus selanjutnya komen-komen adalah perbedaan budaya antara Padang dan Jawa. Apakah sangat berbeda dok kalau dari dokter dari karakter atau apa gitu? Karena ada banyak statement ya, misalnya kayak cara menyampaikan pendapat dan lain-lain. Ada kayak, ya memang beliau orang luar Jawa. Nah itu mungkin sedikit berbeda. Nah itu kalau komentar pribadi dari Pak Dokter gimana? Ya, beda memang ya, beda culture, beda cara, beda sikap juga ya. Kalau saya kan memang darahnya darah Jawa, tapi saya tumbuh di lingkungan Sumatera. Ya, jadi kalau yang saya lihat perbedaan di Jawa sama di Sumatera, kalau di Sumatera itu terbuka, transparan, termasuk dari segi ekspresif, termasuk dari cara menyampaikan pendapat, Belak-belakan ya? belak-belakan. Jadi selesai di situ. Ya. Jadi biar tahu ini salah, biar tahu ini tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Iya. Biar tahu ini tuh tidak benar gitu ya. Itu biasanya. Jadi disampaikan dan kemauannya apa kemauan. Tapi ada transparansi di situ. Itu kalau di Sumatera ya. Dan mungkin kata-kata pemilihan kata-kata ya di Sumatera memang terkesan lebih kasar ya dalam artian kata. Tapi sebenarnya tidak sih ya, maksudnya ya cuma nadanya aja kadang yang tinggi. Itu tuh sebagai suatu bentuk penegasan bahwa aku ini sedang marah loh gitu. Iya, Makanya iya, aku iya, meninggikan iya. nadaku Statement gitu tegas ya. aja gitu ya, Dok, ya. Tapi Bukan- dengan catatan tidak menggunakan kata-kata kotor, tidak menggunakan iya, kata-kata kasar. Ya. Oke. Ya, itu yang lebih bijaknya seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat di budaya Jawa, ya ini tidak bermaksud apa-apa ya. Iya. Jadi di Jawa ini kalau yang saya lihat pengen semuanya itu baik-baik aja. Oh. Jadi ada sana tuh di depan itu sebenarnya baik-baik gitu aja ya. gitu Iya, ya. iya, Tapi iya, nanti menyelesaikannya belakangan. Jadi itu nanti kadang membutuhkan waktu untuk penyelesaian lagi, itu penyelesaian lagi. Jadi tidak selesai di situ gitu ya. Itu yang menurut saya budaya di wilayah Jawa yang mungkin berbeda gitu ya dalam penyelesaian masalah. Tapi kalau saya disuruh pilih lagi ya, saya mau hidup di Jawa atau mau hidup di Sumatera ya, saya tetap hidup di Jawa. Karena saya nyaman sih di Jawa. Iya. Cuma saya agak mengurangi ego, misalnya agak Iya. mengurangi, nggak harus semua itu harus diungkapkan. Iya, gitu. Ya iya, sudah, iya, saya iya. bisa menahan seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya malah kalau di ranah profesionalitas baik ya dok kalau Iya. kita transparan ya. Iya. Dari segi manajemen dan lain-lain tuh malah baiknya komunikasi bisnis ya dok Iya, sebenarnya betul. ya. Bukan komunikasi yang melibatkan banyak perasaan di situ. Betul, punya gitu. perasaan menimbang orang ini, Iya. menimbang orang ini. Sebenarnya itu kan
tidak bagus, tidak sehat ya kalau dalam dunia bisnis ya. Jadi kalau dari dokter sebenarnya lebih ngerem ya dok ya? Ya, Istilahnya. saya kayak lebih nahan, tapi ya saya juga memproporsikannya lah gitu. Kapan saya harus ngomong sebagai seorang Sumatera, kapan saya harus sebagai orang Jawa. Dan saya juga sudah bisa dua-duanya ya, saya harus beradaptasi lah. Tapi rata-rata orang Sumatera yang habis menempuh pendidikan di Jawa balik ke Sumatera pasti sukses dok, dan sebaliknya juga gitu. Oh, Iya, iya, itu karena dia mungkin itu ya, merge dari culture-nya itu ya. ada gabungan dari dua prinsip itu yang menimbulkan kesuksesan ya. Betul. Jadi dia bisa lebih pinter nih ngambil sikap seperti apa Iya. ya. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Iya, closing statement dulu dok mungkin bisa. Closing statement. Iya, ini untuk pertama saya mau closing statement dulu untuk Rumah Sakit Amal Sehat. Ya, selagi saya menjadi direktur Rumah Sakit Amal Sehat, saya akan mengupayakan untuk rumah sakit ini berkembang lebih baik, dan saya akan mengupayakan pelayanan yang lebih maksimal, dan saya akan mengupayakan untuk kesejahteraan SDM Rumah Sakit Amal Sehat untuk ke taraf yang lebih baik lagi. Dan saya juga berharap kepada masyarakat terutama yang wilayah Slogoimo dan sekitarnya agar lebih mempercayai kami untuk memberikan pelayanan yang lebih prima, optimal dan maksimal ya, dan kami akan berupaya terus untuk meningkatkan kepuasan pasien-pasien kami di Rumah Sakit Amal Sehat. Dan closing untuk Gen Z ya, Iya. untuk teman-teman Boleh, untuk Gen boleh, Z ya, saya titip pesan ini aja, jangan mudah menyerah, ambil setiap peluang ya, dan pastikan kamu berupaya maksimal di setiap peluang yang sudah diberikan. Oke, itu saja mungkin. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak Iya. dokter atas waktunya mungkin. Baik, untuk sobat-sobat Rumah Sakit Amal Sehat, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen, like, ya. Jadi podcast di bawah ini enggak? Iya. Ya, ini podcast ASA Rumah Sakit Amal Sehat aja. Semoga channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat. Baik, terima kasih dokter. Mungkin sekian ya dok sesi Baik. dari podcast Amal Sehat Aja ini dengan Pak Dokter Yoga. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang bagus, kita lanjut sesi 2 ya dok. Oke, baik, saya Gemintang selaku host mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.